Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Siang apa pagi? Siang. Oke, siang. Balik lagi. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Kalau mas selamat siang bahasa Inggrisnya apa? Apa? Oh iya, afternoon. Good afternoon everybody. Good afternoon. Oke. Today, hari ini kita atau kalian tadi sudah membaca sekilas mengenai apa? Apa judulnya? Gotong royong. Baik, sebelum kita lebih lanjut mengenai gotong royong, ada sebuah ilustrasi. Ada yang tahu ini apa? Lidi. Kalau bahasa Sundanya apa? Ngere, cenanya. Sapu lidi ini berguna tidak? Kalau misalkan ini Bapak ambil dari sini satu. Ya. Ada dua sapu lidinya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sama-sama lidi atau tidak? Sama lidi ya. Sekarang perlihatkan, lihat dengan seksama. Lidi yang satu ini bisa dipakai tidak? Bisa dipakai. Buat apa? Buat dipajang. Hah? Apa? Oke, buat dipajang. Sekarang perhatikan, lidi ini apabila dipelengkungkan akan apa? Patah. Ya. Satu lagi. Patah. Lalu kalau yang ini banyak, bisakah ini dipatahkan? Bisa dipatahkan? Bisa tidak? Tidak bisa dipatahkan. Satu kali lagi. Ini bisa dipatahkan. Kalau ini kenapa tidak bisa dipatahkan? Karena apa? Karena banyak. Kenapa kalau yang satu bisa dipatahkan, yang banyak tidak bisa dipatahkan? Heras, keras, kuat, ya. Itu ibaratnya adalah ada hubungannya dengan gotong royong. Kalau kita tidak gotong royong, hanya satu orang, ini misalkan Pak Eza nih. Pak Eza pergi melawan musuh di Iran, di Amerika, di Israel sana. Ini dipatahkan. Eza akan patah. Coba kalau bareng-bareng. Ini akan kuat. Sama seperti halnya gotong royong. Gotong royong itu apa? Satu, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Kedua, apa sih manfaatnya gotong royong? Ketiga, apakah gotong royong ada di aturannya? Keempat, apakah gotong royong diperlukan oleh kita? Perlu tidak? Perlu. Nah, maka dari itu yang namanya gotong royong berarti apa? Kalau ini satu, ini gotong royong bukan? Kalau ini bukan. Kalau ini gotong royong bukan? Gotong royong. Jadi gotong royong itu apa? Nah, bersama-sama. Nah, atau bekerja bersama-sama supaya apa? Selain kuat, cepat, apalagi? Kuat, ringan, mudah, betul? Nah, ini ada beberapa video yang akan kita saksikan ya mengenai gotong royong. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah bekerja dan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, hubungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Satu lagi ya. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak MF minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan binaan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Oke, baik. Jadi gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, bukan sama-sama bekerja. Berbeda kalau sama-sama bekerja begini. Bapak bekerja di sini, Jeril bekerja di rumahnya, misalkan Rere bekerja di rumahnya, itu sama-sama bekerja. Kalau bekerja sama ngapain? Bareng-bareng, dipikul bareng-bareng. Seperti tadi ada orang yang bawa rumah, pernah melihat ada orang yang rumahnya dipindahkan semua. Pernah nggak melihat itu? Dan itu adalah salah satu budaya di Indonesia. Kalau tidak salah daerah Sulawesi sana. Jadi ada adat entah Sulawesi, entah Sumatera. Nanti kita lihat ya videonya. Di akhir ada suatu budaya di Indonesia bahwa rumah itu harus berpindah. Kalau di kita rumahnya pindah rumah itu orangnya aja kan, dari rumah yang satu ke rumah yang lain.
Kalau di sana ada budaya bahwa yang namanya pindah itu dengan rumah-rumahnya dipanggul. Kalau panggul rumah pasti harus banyakan. Ya, bener gak sih ada rumah itu? Ada beneran. Rumahnya dipindahkan ke suatu dari tempat A ke tempat yang lain. Lumayan jauh. Digotong barang-barang itu ya. Baik. Itu tentang gotong royong. Kita balik lagi ke sini. Kita bahas. Nah, ini ada sebuah gotong royong itu membuat hidup jadi lebih ringan. Kenapa? Karena kita kerjanya bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri gampang patah seperti tadi, gampang capek. Tujuan pembelajarannya dari gotong royong ini adalah siswa dapat menjelaskan pentingnya kebiasaan gotong royong. Selanjutnya menyebutkan contoh sikap gotong royong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa itu gotong royong? Tadi sudah disebutkan bahwa gotong royong adalah kebiasaan saling membantu dalam mengerjakan sesuatu agar pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan cepat selesai. Seperti itu. Lalu sikap yang harus dimilikinya apa? Yang pertama, kita harus jujur. Lalu ikhlas, tidak pilih kasih dan siap membantu siapapun. Tidak boleh jujur itu bagaimana? Jangan berbohong, jangan orang bagus capek, udah ini, udah itu, udah apa. Tidak boleh. Tidak boleh pilih kasih, kita harus membantu semua orang. Lalu siap membantu siapapun, yaitu semua orang. Gotong royong itu indah katanya. Dengan gotong royong kita tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan. Sehingga apa? Timbul rasa persatuan. Setelah timbul rasa persatuan, maka kita sudah mewujudkan Pancasila yang nomor berapa? Nomor 3. Sila ketiga, yaitu berbunyi bagaimana? Persatuan Indonesia. Nah, itu. Gotong royong bisa menguatkan bangsa. Karena dengan gotong royong tadi sudah disebutkan memupuk kepedulian, bekerja sama, kolaborasi. Tahu kolaborasi apa? Saling bekerja sama, saling mengisi, saling membantu, kolaborasi itu. Ya, meskipun warga kan beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, warga itu kan. Kalian itu kan ketika yang kecil nih badannya susah membawa barang, ada yang badannya besar bisa membantu. Contohnya itu. Nah, selanjutnya adalah ada kuis. Pertanyaannya ini, kebaca tidak? Jawabannya A, B, atau C, atau D. Mengapa gotong royong membuat pekerjaan terasa ringan? A, karena semua orang malas bekerja. B, karena dilakukan bersama-sama. C, karena hanya orang tertentu yang bekerja. D, karena dikerjakan diam-diam. B, karena dilakukan bersama-sama. Betul nggak jawabannya? Betul. Oke, lanjut. Oke, sudah cuma satu kuisnya. Itu ya. Mengenai pelajaran hari ini tentang gotong royong ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu nanti silakan di bukunya ditulis pertanyaannya dulu. Oh ya, yang tadi ada itu ya. Ada tugas ya. Oke, nanti kita bahas tugasnya. Tulis. Baik, tugas cuma satu. Nanti kalian akan satu persatu ke depan. Tuliskan 3 contoh Tuliskan 3 contoh kegiatan gotong royong di satu di titik 2 ya. A atau 1 boleh. 1 aja 1. Di rumah.
2, di sekolah. 3, di masyarakat. Misalkan begini, di sekolah ngapain gotong royongnya? 1, 3 ya, di sekolah 3, di rumah 3, di masyarakat 3. Sok langsung ditulis, diisi. Ya, langsung jawabannya saja boleh. Diisi jawabannya. Misalkan di rumah, contoh titik 2, jawabannya apa di sana? 3 aja. Di rumah 3, di sekolah 3, di masyarakat 3. Nyuci baju bersama kakak misalkan. Itu kan gotong royong juga. Bebas, gimana kalian? Apa yang suka kalian lakukan di rumah? Ingat ya, gotong royong itu bersama orang lain, kerjanya bukan sendirian, bareng-bareng. Ada yang sudah? Aku tanya ya, random, langsung saja ngomong. Coba sebutkan, Rahes, gotong royong di rumah apa? Masa encan. Siapa yang sudah, Cung? Apa Arka? Membantu ibu memasak Memasak, betul sekali. Ada lagi yang lain, Fatia apa? Mencuci. Oke, kamu apa Alifa? Membantu ibu mengepel. Ada lagi yang lain? Cung? Kalau di sekolah sekarang, gotong royong di sekolah apa? Yang belum. Yang sudah? Apalagi Arka? membersihkan meja sekolah sama. Piket. Ya itu. Ada lagi yang di sekolah? Yang ketiga di masyarakat, Cung. Arka lagi? Untuk. Jeril apa di masyarakat? Membersihkan sungai dari sampah-sampah yang kotor. Bagus. Oke, kita kembali lagi ke layar ya teman-teman. Nah ini ya, ada sebuah diskusi topik. Topiknya yaitu apakah gotong royong masih relevan dalam masyarakat modern yang cenderung individualistis? Tahu individualistis? Sendiri-sendiri. Ya, ada yang begitu sendiri-sendiri. Relevan tidak? Tidak relevan, masih ada ya. Oke, kita lewat yang ini. Nah ini, tadi kerjasama dalam membangun gotong royong. Kerjasama adalah proses saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Peran gotong royong bisa mempererat hubungan sosial, mendorong penyelesaian masalah bersama. Ini ya, oke. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Ada solidaritas, kebersamaan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Lalu praktik di dalam gotong royong sudah kita sebutkan tadi, tercermin pada Pancasila sila ke-3. Kegiatan gotong royong ada di dalam kegiatan tradisional. Kalau di Bali ada nyadran, kalau di kita ada bersih desa, lalu ada panen bersama. Kegiatan modernnya ada penggalangan dana bencana sama kegiatan komunitas sosial. Pernah ada yang diminta sumbangannya buat bencana alam di mana, pernah kan? Nah itu. Manfaat gotong royong yang pertama memperkuat persatuan bangsa, memecahkan masalah secara efisien, dan membentuk masyarakat harmonis dan produktif. Tetapi gotong royong itu ada tantangannya.
Yang pertama, modernisasi dan individualisme, yaitu adanya perubahan gaya hidup. Misalkan ada satu keluarga itu misalkan dia pejabat atau dia orang kaya. Dia berpikir begini, masa sih aku pejabat orang kaya mau kotor-kotoran di jalan membantu warga? Ada yang begitu kan? Ada salah satunya. Ada yang mungkin begini, daripada bermasyarakat lebih baik pergi ke mall, main HP saja. Ada yang begitu? Ya, ada yang daripada ngobrol dengan orang tua, dengan temannya, dengan apa ya disebutnya tetangganya di rumah, malah main HP aja. Ada yang kalau ngumpul, golongan Epan, Arka, Naupal, Paija, Rahes ngumpul kalau ngumpul itu mereka tidak ngobrol, malah pada main HP aja. Tuh ya, sama-sama autis. Yang nomor 2, kurangnya kesadaran, rendahnya partisipasi masyarakat. Di lingkungan kalian sering tidak ada kerja bakti, gotong royong. Apa contohnya? Di lingkungan kalian, di lingkungan rumah, di masyarakat. Apa kerja baktinya? Ngapain? Membersihkan pekarangan. Oke, ada lagi yang lain. Ada yang bapaknya suka ke sawah. Cung, bapaknya suka ke sawah. Nah, bapaknya pernah nggak diajak sama teman-temannya, teman-teman yang petani itu yang sama ke sawah untuk apa ya disebutnya pengairan. Ya, ke apa namanya? Ke hulu air ke sana. Pernah kan? Itu gotong royong juga. Yang terakhir solusi edukasi dan penguatan budaya gotong royong sejak dini. Jadi sejak dini itu sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dini teh? Sejak dari kecil bahwa yang namanya gotong royong itu penting ya. Kesimpulannya, gotong royong adalah bagian penting dari identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Siap untuk bergotong royong? Siap. Kalau siap berarti nanti untuk ujian praktek silakan bekerja sama, dibentuk kelompok, yaitu kelompoknya kelompok berapa orang maunya? Udah dibagi ya? Belum. Mau 4 orang cukup. Buat begituan 4 orang terlalu berat enggak? 4, 5 kena kan 4 orang dong. 4 aja ya. 4 aja nanti ada 5 kelompok, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Oke? Ya. Berarti ada 5 kelompok, ada yang 4, ada yang 5, tinggal beli malam, plastisin, beli karton warna hitam, terus mungkin lem sama tusuk sate atau bisa tusuk es krim biar lebih aman tuh. Tusuk gigi boleh. Nih. Oke, sampai sana pelajaran yang untuk gotong royong. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baik, terima kasih untuk gotong royong. Kita akan berlanjut untuk praktek ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka di sini. Boleh di stop?